Hai Sobat Sehat, kembali lagi bersama kami di BJ Medical Center. Hari ini kita kedatangan Dr. Magdalena Leni dan juga Dr. Eliwati. Beliau-beliau ini adalah dokter umum dan hari ini kita akan bincang-bincang tentang kesehatan umum. Oke, kita mulai dengan pertanyaan pertama ya dok. Dok, apakah begadang bisa bikin tekanan darah jadi rendah? Atau justru malah tinggi kalau misalnya begadang? Dua-dua bisa. Dua-duanya bisa ya? Bisa. Oke, jadi mungkin baiknya sih ya kita tetap jaga pola istirahatnya, tetap karena faktor dari naik dan turunnya darah itu banyak faktor ya, Banyak. bukan cuma dari istirahat yang kurang gitu. Tapi memang bisa mengakibatkan darah tinggi dan juga bisa mengakibatkan darah rendah gitu ya. Oke, dok, apakah endometriosis bisa tumbuh lagi setelah operasi? Sebenarnya itu baliknya ke hormon lagi ya. Ya. Hormon imbalance itu akan menyebabkan sesuatu pun mau apapun itu bisa antara estrogen dan progesteron. Oke. Nah kalau estrogen sih biasanya yang bermasalah ya. Estrogen terlalu tinggi itu akan menyebabkan endometriosisnya akan makin membesar. Nah, tapi kalau si pasien ini tidak menjaga hormonnya imbalance, estrogennya tetap tinggi, kemungkinan sih balik lagi. Estrogen itu dari lifestyle lagi ya, balik ya. Mungkin pola makannya terlalu banyak sugar, terlalu banyak karbohidrat yang berlebihan. Nah itu. Terus juga ditambah dengan kurang exercise. Seperti ya gitulah. Jadi makanan yang apa? Yang mengandung fitoestrogen. Jadi tidak menutup kemungkinan nih endometriosisnya bisa tumbuh lagi pasca setelah operasi. Jadi balik lagi tergantung dari hormonnya ya tadi ya dok ya. Kalau misalnya hormon imbalance-nya tidak dijaga dengan baik, ada possibility justru bisa tumbuh lagi justru ya dok. Tapi kalau misalnya bisa dijaga dengan baik, mungkin setelah operasi ya ini tetap bisa baik-baik saja ya dok ya kayak gitu. Dan rajin kontrol sih kalau sesudah rajin kontrol ya, betul kan. Apalagi kalau udah operasi kita pasti harus ada check up rutin ya. Betul. Karena untuk ngelihat ini apakah takutnya nanti malah ada gejala atau membahaya atau makin baik gitu. Suplemen kulit apa nih dok yang baik untuk kulit? Mungkin vitamin kali ya. Vitamin. Ya. Vitamin E ya. Oke, jadi mungkin buat teman-teman bukan hanya suplemen sih harusnya ya. Moisturizer, sunscreen. Mungkin tergantung lagi dari kulit bagian mana ya dok ya. Bagusnya datang ke sini aja ke DJ ada kulit. Iya, untuk teman-teman yang mungkin mau check up kondisi kulitnya ataupun ada gejala-gejala di kulitnya, kulit kering ataupun apapun itu, bisa juga datang karena kita juga punya dokter spesialis kulit ya dok ya kayak gitu. Tapi secara umum kalau misalnya merasa pengen menyehatkan kulit tuh sebenarnya tadi satu vitamin, ada vitamin E. Mungkin juga kalau misalnya kita biar jaga nih kekeringan tubuh kita atau apa biar tidak terpapar UV juga rajin menggunakan sunscreen mungkin ya dok ya. Karena kan kita sehari-hari juga kita tidak tahu kadang mungkin paparan UV-nya akhirnya membuat kulit kita jadi kering atau kusam dan lain-lain banyak macam ya. Di muka juga mungkin moisturizer dan lain-lain. Jadi sebenarnya ada dua jenis ya, bisa dari luar, bisa dari dalam ya, dari yang asupan juga makanan, vitamin E dan juga antioksidan juga ya. Oke, jadi buat antioksidannya juga harus di ini juga ada asupannya. Oke. Dok, kenapa kaki bagian betis sakit saat diluruskan padahal tidak melakukan aktivitas berat atau olahraga? Mungkin lagi dilurusin kayak gitu kali ya, Dok. Oke. Itu kemungkinan sih hamstringnya ya. Atau di belakang itu kan namanya hamstring. Nah, itu hamstring kita harus dilatih. Kalau itu pendek, itu gampang sakit. Terus juga gampang cedera. Itu dia sih sebenarnya. Oke, mungkin kalau misalnya nyeri banget, mungkin harus ada pandangannya kayak fisio mungkin ya dok ya. Kalau misalnya dia sangat nyeri gitu ya, dianggap tidak wajar. Tapi kalau misalnya masih batas wajar, tentu mungkin dari exercise-nya biar melenturkan otot tersebut ya dok ya. Karena kalau misalnya ototnya memang kaku, tegang, jadinya mau diluruskan atau kadang dilipat pun jadinya sakit ya dok ya. Karena ya jarang exercise. Mungkin harus rajin olahraga gitu. Mungkin juga kurang exercise-nya kayak gitu. Stretching gitu. Dok, sebenarnya kita tuh perlu nggak sih pergi ke gym atau justru jalan kaki aja udah cukup sehat kayak gitu? Tergantung tujuannya nih. Tergantung tujuan ya. Oke. Apa gitu. Kalau misalnya kita ke gym tujuannya supaya bisa ada waktu yang rutin. Nah, terus di situ juga banyak ada instrukturnya, terus ada
exercise-nya ya. Tujuan kita mau ningkatin apa, massa otot, untuk kardio atau untuk respirasinya gitu. Jadi kalau di tempat gym mungkin ada instrukturnya. Kalau misalnya kepatuhan kita sendiri, misalnya untuk berolahraga dan kita tahu caranya yang benar, itu dilakukan sendiri juga boleh ya. Gitu. Jadi sebenarnya mungkin buat teman-teman nggak ada baik ataupun mana lebih baik sih. Jadi mau gym ataupun olahraga sendiri, dua-duanya sama-sama sehat baik ya. Tentu kita kalau nggak exercise sama sekali juga salah. Terus kalau misalnya mungkin kenapa kadang orang pikir gym lebih baik itu karena kayak tadi dokter bilang ada instrukturnya yang bisa mengawasi kita tuh udah bener belum ya, dan kita bisa ketemukan tujuan kita yang kayak tadi dokter bilang. Ada yang mungkin ke gym untuk kardio, mungkin ada yang untuk pembentukan massa otot. Nah, dengan adanya trainer-trainer gym, mungkin pengarahannya lebih tepat ya. Takut mencegah adanya cedera kalau kita olahraga sendiri atau apa. Jadi kalau misalnya kita dirasa kita udah bisa kok olahraga sendiri, ya juga tidak ada salahnya ya dok ya. Jadi nggak perlu harus gym, tapi ya memang harus olahraga lah ya intinya. Exercise itu wajib ya dok ya buat hidup sehat. Itu. Oke. Rutin. Harus rutin ya dok ya. Nah itu, jadi jangan cuma aku nge-gym ternyata sebulan sekali ya. Olahraga yang direkomendasikan, olahraga apa dok? Kan ini kita ngomonginnya tentang hamstring yang sering sakit kalau diluruskan, atau mungkin ada pergerakan mendadak sering sakit. Ini mungkin sebenarnya tergantung exercise-nya aja sih. Mungkin bisa melakukan exercise sendiri dengan lihat-lihat nonton di YouTube mungkin ya dok ya, stretching juga mungkin kurang istirahat ya dok ya, istirahatkan kaki. Jadi kadang-kadang betis itu ototnya suka kram sendiri, sakit jadinya atau tidak nyaman. Nah, jadi kita mesti sandarkan, kita berbaring gitu, bokongnya nempelin di dinding, betis sama pahanya itu ke atas itu. Jadi 90 derajat ya. Jadi untuk membuat aliran darah balik gitu. Dan itu juga nge-stretch ya juga itu ya. Mungkin kita bisa mulai dengan olahraga ringan dulu lah ya. Stretching kan banyak macamnya. Itu bisa ditonton di YouTube, ataupun mungkin kalaupun ke gym mungkin bisa ke instrukturnya juga kayak gitu. Jadi bisa stretching simple dulu untuk bikin ototnya lebih lentur mungkin ya, tujuan awalnya itu ya dok ya. Karena otot yang tegang yang bikin sakit sebenarnya kayak gitu ya dok ya. Dok, kolesterol tinggi apakah bisa distabilkan selain minum obat? Kalau kolesterol tinggi, apakah sudah tahu jenis kolesterol apa yang tinggi? Karena kolesterol ternyata ada beberapa tipe ya dok ya. Itu kalau bisa cek darah ya. HDL itu malah bagus kan. Gitu. Terus tapi kalau yang tingginya LDL, jadi dia harus mengurangi asupan lemak jenuh gitu. Contohnya kalau makan ayam, carinya bagian dada saja, jangan bagian yang lain. Terus gorengan ya, kerupuk gitu ya. Terus kalau misalnya trigliseridnya yang naik, berarti dia harus mengurangi yang manis-manis, tepung-tepungan gitu. Nah, tidak semua kolesterolnya ada naik, tapi apa dulu yang naik gitu. Sebab ada yang kalau misalnya dia naiknya kolesterol total, tapi LDL-nya naik sedikit, hanya lebih 100, kan kalau batas normalnya kan sampai 100. Kalau dia 100 lebih sedikit, terus tapi HDL dia tinggi, nggak perlu obat. Jadi lifestyle gitu. Yang tinggi kolesterol trigliserid dok, gitu. Pola makan ya. Kalau dari dokter anjurannya kalau misalnya mau mencegah obat-obatan, satu pasti pola makan harus dibenerin ya. Mungkin dari makanan-makanan yang lemaknya berlebih itu harus mulai kurangi. Kalau makan ayam, baiknya konsumsi ayamnya dada ayam yang jumlah lemaknya lebih sedikit. Ataupun mungkin yang kadang kita nggak sadar nih, kita tuh sering banget kalau makan harus ada gorengannya dok, harus ada pendamping gorengan, harus ada kerupuknya, macam-macam lah kayak gitu. Makin kriuk makin enak. Nah, yang kayak gitu-gitu ternyata itu yang paling bahaya ya dok ya. Itu bikin trigliseridnya naik banget ya. Ya mungkin pola makan diperbaiki juga ya dok ya. Mungkin jadi dari makanan-makanannya dijaga, jangan ada makanan-makanan yang terlalu berlemak mungkin kayak gitu ya. Dan karbohidrat ya. Dan karbohidrat juga nggak boleh ya. Oke. Apakah dengan olahraga juga bisa membantu tuh dok? Bisa, sangat bisa. Sangat bisa ya. Jadi mungkin dari buat kakak bisa juga satu pola makan pasti kita harus jaga juga makanannya yang tadi yang dicegah-cegah, dan mungkin kalau misalnya mau tahu lebih dalam lagi bisa research juga makanan apa aja sih yang harus kita prevent gitu. Tadi kan secara umum yang berlemak, makan ayam ya harus dada ayam, jangan makan gorengan, kerupuk itu dicegah seperti itu. Dan dengan exercise dan olahraga yang rutin itu juga bisa membantu ya dok ya. Boleh disebutin? Setiap kali
saya makan selalu terasa begah dan terkadang terasa nyeri juga dari dada sampai ke tusuk sampai belakang. Oke, ini jadi kalau habis makan, lambung berarti mah. Kalau orang-orang biasanya sebutnya mah. Oke. Itu lambung, jadi asidnya naik, jadi asam lambungnya naik ya? Iya. Jadi kalau namanya asam kan gas, jadi tekanan ke atas, jadi seolah-olah sakit kayak di ulu hati mungkin atau di mana itu jadi kayak ketusuk ya? Ya, karena ada iritasi biasanya. Oke. Bisa juga karena asidnya naik, jadi karena nyeri bisa sampai ke belakang. Karena dia biasanya karena sering-sering GERD itu ya. Oke, ini apakah bersangkutan dengan pola makan yang tidak teratur? Jadi mungkin repetisi makannya di jam-jam yang tidak teratur, jadi mengakibat itu, atau mungkin juga dari makanan tertentu yang mengakibatkan dia asam lambungnya naik mungkin ya dok ya. Jadi mungkin ada beberapa faktor ya. Apakah betul tuh dok kalau misalnya dari repetisi makannya juga yang nggak teratur dan makanannya juga, dua-duanya bisa ya? Banyak faktor ya dok ya. Ada yang, tapi GERD paling sering itu timbul karena banyak mikirin yang nggak enak. Oke. Jadi justru sebenarnya bukan cuma di makanan, jadi kita banyak pikiran juga ya. Kecemasan, mikir sesuatu yang nggak enak berulang-ulang, terus terlambat makan, terus makanan yang memicu asamnya mudah naik. Gitu. Yang terlalu asam, terlalu pedas. Nah, kalau asidnya naik terus kan kalau asid itu kan gas, jadi tekanan dorong ke atas. Gitu. Nah, jadinya masa sakit ya, dan kalau parah-parah bisa sampai ke belakang rasa sakitnya ya. Karena ada referral pain kan nervus, persyarafan ya dok ya, persyarafan ke-10 kalau nggak salah ya dok. Anatomi lagi. Jadi sebenarnya kan banyak faktor. Jadi satu tadi kalau yang kayak kata dokter bilang, dari struktur makannya yang kurang teratur ya, kadang telat makan atau mungkin di jam-jam yang sebenarnya kita jadi kelamaan nih kosong nggak makannya, dia pas makan naik tuh dia kayak ibaratnya badan kita shock mungkin ya kayak gitu. Terus dari makanan yang bisa mengakibatkan atau memicu asam lambungnya naik, yang asam-asam, yang pedas ya tadi ya dok ya. Jadi mungkin kakak harus maintain makanannya jangan terlalu asam, jangan terlalu pedas, itu yang bisa membuat kita mencegah itu ya si GERD tadi itu. Dan yang paling penting tadi juga ada ternyata psikis juga mempengaruhi ya dok ya. Ternyata dari kita banyak pikiran, terlalu berpikir tentang sesuatu yang buruk, akhirnya mengakibatkan GERD ini juga bisa terpicu ya. Oke, gitu. Lebih baik datang aja deh ke sini. Ketemu kami berdua. Kalau memang rasa sakitnya terlalu sering dan bahkan makannya sudah dijaga dan itu masih juga sakit, baiknya tetap kontrol dokter ya. Tetap cek gitu. Jadi boleh juga datang ke BJ Medical Center, bisa langsung dicek sama dokter-dokter kita di sini dan bisa langsung tahu juga baiknya kita konsumsi apa, karena tentu untuk cari tahu lebih deeper tentang sakitnya terus check up ya dok ya. Gitu. Oke. Kalau sudah menopause, apakah mempengaruhi LDL tinggi? Nah, itu mempengaruhi nggak dok? Kalau kita menopause, berarti kan hormon kita sudah mulai terjadi penurunan. Nah, si hormon itu bekerja dibantu dengan adanya kolesterol. Karena hormon kita menurun, berarti si kolesterol itu kan tidak terpakai ya. Nah, makanya biasa kebanyakan di dalam darah pasti akan tinggi. LDL itu tadi si kolesterol jahat. Makanya kita juga harus lihat juga kolesterol jahatnya yang mana. Tipe LDL-nya ada yang small dense, ada yang tidak. Nah, small dense itu yang jahat. Nah, itu nanti harus kita cek. Tes darah ya mungkin itu. Dan tes darah lengkap kayaknya ya. Nggak bisa yang cuman yang gitu ya. Iya, betul. Jadi mungkin buat teman-teman, apalagi yang udah menopause, sebenarnya itu hal wajar kalau dia LDL-nya meningkat. Karena tadi dari hormonnya ya dok ya, dari hormonnya itu menurun. Nah, tapi balik lagi, baiknya walaupun itu udah meningkat dan kita rasa itu normal, tetap kita harus cek dulu. Takutnya tadi yang kayak dokter bilang, ada dia dua jenis ya tadi ya. Kalau misalnya yang membahayakan tadi yang small dense itu ya. Jadi kita tetap harus cek, dan itu bukan tes darah yang biasanya kayak kita tahu cuman tusuk jarum gitu aja. Gitu. Harus tes darah lengkap seperti itu. Dok, kenapa tidak boleh vaksin ketika sakit? Karena daya tahan tubuh kita. Daya tahan tubuh kita nggak baik karena vaksin itu sendiri sebenarnya penyakit itu atau virus tersebut yang dilemahkan ya. Benar dok ya. Jadi kita tuh memasukkan virus ke dalam badan kita dan otomatis kalau misalnya lagi kurang fit,
justru malah nyerang badan kita ya dok ya. Betul ya? Gitu kan. Memang paling bagus kalau untuk mau vaksin ataupun mau suntik vaksin apapun, itu baiknya kondisi tubuh lagi fit gitu. Oke, thank you dokter. Tadi itu adalah pertanyaan terakhir buat sesi kali ini. Sekali lagi, thank you buat dokter Eli dan thank you buat dokter Magdalena juga. Thank you untuk waktu dan juga sharingnya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. See you on the next session. Bye.